Tidak ada yang lebih keras dari teguran alam, dan tidak ada yang lebih jelas dari tanda-tanda yang kini menimpa Israel. Rentetan bencana yang mengguncang wilayah itu, dari gempa bumi yang memporak-porandakan infrastruktur, badai yang memutus akses vital, hingga kebakaran besar yang meluluh lantakan kawasan permukiman elit, seolah menjadi tamparan nyata bagi sebuah rezim yang selama ini merasa tak tersentuh. Alam seolah berbicara lantang, kesombonganmu tak akan menyelamatkanmu. Israel, yang selama ini berdiri dengan angkuhnya di atas penderitaan rakyat Palestina, kini justru terlihat rapuh, bagai bangunan tua yang tinggal menunggu waktu roboh. Satu persatu lapisan keperkasaannya runtuh, dan ketika bantuan dibutuhkan, dunia justru berbalik badan. Ironisnya, bukan hanya negara-negara yang selama ini bersuara lantang soal Palestina yang menjauh, tetapi juga sekutu lamanya, Amerika Serikat. Negeri Paman Sam yang biasanya selalu sigap menyelamatkan, kini justru memilih gencatan senjata dengan kelompok Houthi Yaman. Sebuah langkah yang secara tidak langsung meninggalkan Israel sendirian dalam konflik barunya. Di saat Israel merintih dalam tekanan bencana dan isolasi diplomatik, justru musuh-musuh lamanya mulai menunjukkan kepercayaan diri baru. Iran makin vokal di panggung internasional. Sementara Yaman, yang selama ini dianggap tak relevan, mendadak tampil sebagai simbol baru perlawanan. Rudal dari kelompok Houthi bukan hanya mengantam secara militer, tapi juga secara simbolik. Tak perlu jadi negara besar untuk membuat Israel gemetar. Sementara itu, Hizbullah di Lebanon mulai menggerakkan pasukannya. Hamas di Gaza kembali aktif meski diblokade, dan gelombang perlawanan rakyat Palestina di tepi barat terus membesar. Israel yang dulunya begitu percaya diri dengan superioritas teknologinya, kini diserang dari berbagai arah, baik secara militer, moral maupun diplomatik. Di dalam negeri, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan paling berat sepanjang karir politiknya. Krisis ekonomi memburuk akibat biaya perang yang membengkak. Ribuan warga mulai kehilangan tempat tinggal karena bencana, dan kepercayaan publik merosot tajam. Demonstrasi pecah di berbagai kota, bukan hanya dari kelompok oposisi, tapi juga dari kalangan pemukiman yang merasa dihianati oleh narasi keamanan palsu yang selama ini dijual pemerintah. Yang paling menyakitkan bagi Israel bukan hanya bencana atau serangan rudal, tapi kenyataan bahwa dunia mulai mengingat Palestina bukan sebagai masalah, tapi sebagai korban yang selama ini dibungkam. Bendera Palestina mulai berkibar di kota-kota besar dunia. Kampus, parlemen, dan organisasi hak asasi manusia serentak bersuara. Bahkan beberapa negara yang dulu bungkam, kini mulai mempertimbangkan untuk mencabut pengakuan diplomatik terhadap Israel. Semua ini mengarah pada satu fakta yang tak bisa dibantah. Kekuasaan yang dibangun di atas penindasan tak akan bertahan selamanya. Dan ketika alam ikut berbicara, ketika dunia angkat suara, dan ketika sekutu memilih mundur, itulah saatnya sebuah kekuatan besar menyadari bahwa akhir bisa datang dengan cara yang sangat sunyi dan sangat memalukan. Rudal dari Yaman buat pemukiman Israel lari. Langit di atas Tel Aviv mendadak mencekam. Suara sirine meraung, memecah suasana pantai yang biasanya penuh tawa dan kesombongan. Detik berikutnya, kepanikan melanda. Para pemukim Israel berhamburan meninggalkan kawasan pesisir Palestina yang mereka duduki. Menyusul peluncuran rudal balistik dari arah Yaman, sebuah serangan yang mengguncang jantung ilusi keamanan mereka. Serangan itu bukan sekedar aksi militer. Ini adalah simbol bahwa garis depan perlawanan terhadap penjajah tak lagi terbatas di Gaza atau tepi barat. Dari selatan Jazirah Arab, kelompok Houthi mengirim pesan jelas, tak ada tempat aman bagi penjajah di tanah yang bukan miliknya. Dan pesan itu diterima dengan teror dan pelarian massal.
Israel di tengah kepungan, dari Gaza, Lebanon hingga Yaman. Serangan rudal dari Yaman menjadi tamparan telak bagi Israel. Selama ini Tel Aviv merasa cukup aman dengan Iron Dome dan dukungan Amerika Serikat. Tapi kini, ketika front perlawanan terbuka dari berbagai arah, Gaza di selatan, Hizbullah dari Lebanon di utara, dan kini rudal jarak jauh dari Houthi di Yaman. Israel seperti dikepung dari segala penjuru. Netanyahu dan pemerintahannya kian panik, apalagi Amerika yang biasa jadi pelindung setia, kini justru sibuk merundingkan gencatan senjata dengan Houthi. Isu bahwa Washington tak lagi siap pasang badan sepenuhnya bagi Israel makin mencuat, apalagi setelah Amerika Serikat mulai melunak terhadap Iran. Di tengah ancaman yang makin meluas, Israel justru terlihat semakin sendiri. Israel hari ini berdiri di titik paling rapuh dalam sejarah modernnya. Bukan hanya karena rudal atau gempa bumi, tapi karena kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, legitimasi. Dunia tidak lagi terpesona oleh narasi korban yang mereka pertahankan selama puluhan tahun. Dunia mulai membuka mata bahwa di balik benteng dan teknologi, ada rezim yang dibangun di atas penderitaan bangsa lain. Dan kini, alam pun ikut bicara. Ketika langit menggelap, tanah berguncang, dan laut mengamuk. Itu bukan semata-mata peristiwa acak. Ia seperti simbol bahwa ketidakadilan pada akhirnya akan digugat oleh sesuatu yang lebih besar dari senjata dan propaganda. Oleh semesta itu sendiri, Israel mungkin masih punya senjata, punya uang, dan punya lobi kuat di barat. Tapi jika tak lagi punya dukungan moral, tak lagi punya simpati dunia, dan bahkan tak lagi punya langit yang berpihak, maka ia hanyalah bangunan kosong yang menunggu roboh oleh beratnya dosa sejarah. Sejarah telah mencatat banyak kekaisaran besar yang runtuh bukan karena kalah perang, tapi karena kehilangan arah. Mungkin inilah saatnya Israel mulai melihat ke cermin dan bertanya, apakah yang mereka bangun selama ini benar-benar kekuasaan, atau hanya ilusi yang perlahan-lahan luluh bersama waktu? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.